ruwet. Nggak penting hanya kerja, hanya karya, yang penting barangnya kelihatan. Kata-kata dianggap nggak penting. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Jangan salah bahwa hanya orang yang pandai ngomong, yang pandai diskursus, pandai menyatakan sesuatu. Orang yang ngomong ya hanya ngomong hasilnya. Bukan sekedar kerja. Kalau kata-kata dia nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Tapi kalau orang ibu kerja, saya pernah pakai contoh Ahok, tapi pun Bung Jokowi kita contoh. Tapi kalau kita hanya pandai ngomong, yang ngomong itulah produknya. Dan dunia tidak berubah oleh omong. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya. Dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kata-kata juga. Jangankan kok didukung begitu. Kalau nggak ada yang dukung pun, asal dia tahu ada kelompok begitu-begitu, dia akan datangi. Itu didukung oleh kelompok jin-jin neprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak, Pak? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Mari kita cek. Kalangan intelektual itu ialah manusia, individu, mengerti caranya menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi dalam kehidupan di bumi. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut, dan ini melawan sunnatullah. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Menata kearifan, menata ketentraman, menata rasa damai. Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menjadi sorotan di kancah perpolitikan Indonesia. Pasalnya dia menjadi satu-satunya tokoh yang secara resmi sudah dideklarasikan partai, yakni Nasdem, untuk maju ke pemilihan presiden 2024 mendatang. Menjadi sorotan, Anies tak lepas dari pro dan kontra publik. Belakangan mantan atasan Anies di Partnership for Governance Reform UNDP, yakni budayawan Muhammad Sobari, belak-belakan mengungkap sifat Anies saat menjadi bawahannya. Menurut Sobari, Anies Baswedan adalah sosok yang rela melakukan apa saja demi berkuasa. Maka tak heran ketika Anies Baswedan menerima dukungan dari kelompok Islam radikal di Pilgub DKI Jakarta. Sobari mengaku berani bicara ini mengenai Anies karena ia membaca gerak-gerak Anies sejak lama hingga sekarang. Bagi Sobari yang pernah menjadi atasan Anies Baswedan di Partnership for Governance Reform, Anies bukanlah sosok istimewa. Menurutnya, Anies bukanlah orang yang pintar. Karena kata Sobari, ukuran seseorang disebut pintar ketika pernah berada di forum dengan perdebatan teori yang keras. Sobari melanjutkan, satu-satunya yang menjadi kelebihan Anies Baswedan adalah pandai menata kata. Namun pernyataan-pernyataannya yang ia lontarkan ke publik juga banyak tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, Sobari menyebut Anies Baswedan pintar membual. Sobari lalu menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah orang yang berbahaya jika dikasih kekuasaan. Orang ini berbahaya nih kalau dikasih kekuasaan, berbahaya, ujar Sobari. Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Sobari di atas, Direktur Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Denny Irvani mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru pihaknya bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024
belum menaikkan elektabilitas Partai Nasdem secara signifikan. Bahkan, kata dia, hasil deklarasi dan mobilisasi massa di sejumlah daerah yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan juga belum terlihat. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menjadi sorotan di kancah perpolitikan Indonesia. Pasalnya dia menjadi satu-satunya tokoh yang secara resmi sudah dideklarasikan partai, yakni Nasdem, untuk maju ke pemilihan presiden 2024 mendatang. Menjadi sorotan, Anies tak lepas dari pro dan kontra publik. Belakangan mantan atasan Anies di Partnership for Governance Reform UNDP, yakni budayawan Muhammad Sobari, belak-belakan mengungkap sifat Anies saat menjadi bawahannya. Menurut Sobari, Anies Baswedan adalah sosok yang rela melakukan apa saja demi berkuasa. Maka tak heran ketika Anies Baswedan menerima dukungan dari kelompok Islam radikal di Pilgub DKI Jakarta. Sobari mengaku berani bicara ini mengenai Anies karena ia membaca gerak-gerak Anies sejak lama hingga sekarang. Bagi Sobari yang pernah menjadi atasan Anies Baswedan di Partnership for Governance Reform, Anies bukanlah sosok istimewa. Menurutnya, Anies bukanlah orang yang pintar. Karena kata Sobari, ukuran seseorang disebut pintar ketika pernah berada di forum dengan perdebatan teori yang keras. Sobari melanjutkan, satu-satunya yang menjadi kelebihan Anies Baswedan adalah pandai menata kata. Namun pernyataan-pernyataannya yang ia lontarkan ke publik juga banyak tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, Sobari menyebut Anies Baswedan pintar membual. Sobari lalu menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah orang yang berbahaya jika dikasih kekuasaan. Orang ini berbahaya nih, kalau dikasih kekuasaan, berbahaya, ujar Sobari. Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Sobari di atas, Direktur Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Denny Irvani mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru pihaknya bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 belum menaikkan elektabilitas Partai Nasdem secara signifikan. Bahkan, kata dia, hasil deklarasi dan mobilisasi massa di sejumlah daerah yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan juga belum terlihat. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menjadi sorotan di kancah perpolitikan Indonesia. Pasalnya dia menjadi satu-satunya tokoh yang secara resmi sudah dideklarasikan partai, yakni Nasdem, untuk maju ke pemilihan presiden 2024 mendatang. Menjadi sorotan, Anies tak lepas dari pro dan kontra publik. Belakangan mantan atasan Anies di Partnership for Governance Reform UNDP, yakni budayawan Muhammad Sobari, belak-belakan mengungkap sifat Anies saat menjadi bawahannya. Menurut Sobari, Anies Baswedan adalah sosok yang rela melakukan apa saja demi berkuasa. Maka tak heran ketika Anies Baswedan menerima dukungan dari kelompok Islam radikal di Pilgub DKI Jakarta. Sobari mengaku berani bicara ini mengenai Anies karena ia membaca gerak-gerak Anies sejak lama hingga sekarang. Bagi Sobari yang pernah menjadi atasan Anies Baswedan di Partnership for Governance Reform, Anies bukanlah sosok istimewa. Menurutnya, Anies bukanlah orang yang pintar. Karena kata Sobari, ukuran seseorang disebut pintar ketika Indonesia tanah air beta pusat